Nama saya Kaisara Berusna akan menceritakan kembali teks biografi R.I. Soekarno. Soekarno yang akrab dipanggil Bung Karno lahir di Blitar pada 6 Juli 1901. Dia anak seorang guru sekolah rakyat yang bernama Raden Sukarmi dan wanita Bali berdarah bangsawan yang bernama Ida Ayurai. Sebagai anak priayi yang memang pandai, Soekarno bisa mengenyam pendidikan tinggi dan lulus dari sekolah teknik di Bandung yang kini dikenal dengan ITB. Pada tahun 1925, sebagai anak siswa teknik, Soekarno terbilang pandai. Akan tetapi, ide-ide nasionalismenya rupanya telah membuat dirinya terpikat. Beliau lulus pada tanggal 25 Mei 1926 dan mendapatkan gelar insinyur. 3 bulan setelah lulus, pada tahun 1926, lelaki yang dikenal sebagai orator ulung ini memuat ide-ide politiknya di media massa dalam artikel yang berjudul Nasionalisme, Islam, Marxisme. Tulisan ini yang sangat menekankan ide persatuan antar kelompok yang kemudian menandai pemikiran politiknya sepanjang karirnya. Beliau wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta pada usia 68 tahun, dan beliau dimakamkan di tempat kelahirannya di Blitar, Jawa Timur. Perjuangan politik merebut kemerdekaan berlanjut terbentuknya Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada tahun 1927, Soekarno menerapkan sikap non-kooperasi dengan Belanda yang membuat beberapa kali masuk tahanan. Pada tahun 1929, beliau ditahan oleh Belanda, dipenjarakan di Sukamiskin, Bandung karena aktivitas politiknya, tetapi dibebaskan 2 tahun kemudian. Beliau ditahan lagi pada tahun 1933. Diasingkan ke Enden, kemudian ke Bengkulu sampai dia dibebaskan oleh Jepang pada tahun 1942. Pada masa pendudukan Jepang, Soekarno mendapatkan kesempatan lebih besar untuk mempromosikan cita-cita nasionalisme Indonesia yang bekerja sama dengan Jepang melawan sekutu. Sikap mau bekerja sama dengan Jepang ini tidak pelak mengundang kritik keras dari berbagai kalangan, dalam kutip garis keras, yang menginginkan sikap non-kooperasi dengan Jepang. Pada 17 Agustus 1945, tak lama setelah Jepang takut pada sekutu atas desakan para aktivitas pemuda yang sempat menculik Soekarno ke Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari kemudian, Soekarno dan Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Mereka segera terlibat dalam perjuangan melawan pendudukan kembali oleh Belanda. Pada masa itu, Soekarno dan Hatta sempat dibuang kembali ke Perapat dan Bangka. Namun ketika secara resmi Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, kedudukan Soekarno sebagai presiden kembali dipulihkan. Ketika sistem pemerintahan parlemen terbukti tidak berjalan efektif, Soekarno pada akhir tahun 1956 menyerukan pembubaran semua partai politik. Dia kemudian membentuk demokrasi terpimpin pada tahun 1959 dan pada tahun berikutnya membubarkan parlemen terpilih. Soekarno mencoba menerapkan gagasannya akan 3 pilar kekuatan bangsa, yaitu Nasakom. Nasakom singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis. Namun kondisi kritis ekonomi dan politik dalam negeri harus bertambah runyam. Dalam bidang politik luar negeri, Soekarno bersikap curiga terhadap AS dan kekuatan Barat untuk mengimbangi kekuatan Barat di berbagai
kepemimpinan negara baru melawan kekuatan kolonial dan neokolonial. Dia berhasil memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat. Kemudian pada tahun 1963 disebut Irian Jaya, kini Papua. Soekarno yang mempernaklukkan atau konfrontasi dengan Federasi Malaysia yang baru dibentuk pada tahun 1963. Pada tahun 1965 Indonesia keluar dari PBB dan Soekarno semakin aktif sebagai tokoh negara. News Energy Force. Karismanya yang hebat tidak hanya mengaruhi rakyat Indonesia, tetapi juga bangsa-bangsa yang baru merdeka di Asia, Afrika. Dia juga dikenal sebagai salah satu pemimpin negara non-blok yang paling terkemuka. Situasi politik Indonesia memuncak dengan perebutan kekuasaan gagal pada tanggal 30 September 1965. Kejadian ini kemudian berlanjut dengan pembunuhan besar-besaran, pembubaran Partai Komunis, dan buntutnya Soekarno tersingkir. Pemimpin militer Mejen Soeharto meminta Soekarno untuk menyerahkan kekuasaannya efektif melalui Super Semar. Pada Maret 1966, Soeharto kemudian menjadi presiden menggantikan Soekarno pada tahun 1968. Sampai kematian Soekarno di Jakarta pada tanggal 21 Juli 1970, dia masih berada dalam status tahanan rumah. Namun pemerintah menganugerahi pahlawan proklamasi baginya. Sebagai founder father atau bapak bangsa Indonesia, Bung Karno telah mengantarkan bangsa Indonesia kepada kemerdekaan dengan perjuangan yang tanpa pamrih. Bung Karno telah membangun tatanan keadilan yang menyetarakan rakyat Indonesia serta berhasil menyejajarkan Indonesia dengan negara lainnya. Semoga apa yang dilakukan itu dapat menginspirasi rakyat Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang.